Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, gawat ini ya, kacau, memalukan ya. Demi mendongkrak Anies Baswedan ya, Anies Baswedan, Litbang Kompas berubah menjadi lembaga survei abal-abal. Benarkah seperti itu ya? Demi ya dongkrak Anies Baswedan ya, sampai hari ini ya, dengan adanya simulasi capres dan cawapres ya, didongkrak seperti ini ya, bahwa apa yang sebenarnya begitu, ini Pak independen atau apa, lembaga survei pesanan atau apa begitu. Ini kan sangat menarik juga begitu. Ini demi mendongkrak ya, dongkrak Anies Baswedan, Litbang Kompas berubah menjadi lembaga survei abal-abal. Benarkah seperti itu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya abal-abal demi mendongkrak Anies Baswedan ya, Litbang Kompas berubah menjadi lembaga survei abal-abal. Benarkah seperti ini? Mungkin ya tidak percaya mereka ini. Survei Litbang Kompas dulu memenangkan Ahok begitu, Anies Sandi jauh pada waktu itu, apalagi si Karta begitu kan ya. Ini wah luar biasa begitu kan ya. Kompas sudah nggak tahu malu lagi. Sungguh dahsyat efek fulus dan kebencian. Adakah misi agama ya? Karena kita tahu agama di belakang Kompas, intelektual tergandakan. Miris ini banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter. Tetapi ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu ya. Kompas dulu memang abal-abal, sekarang jadi lato-lato. Kompas apa orang ya, semua orang ya kok rela jual berita hoax ini maklum, ini mereka ini banyak sekali, bahkan di era Ahok ya, Anies Baswedan jauh begitu kan ya, bahkan mendapat 19,5% begitu, sedangkan Ahok jauh luar biasa 33 begitu kan, jauh begitu, tapi yang menang siapa? Anies Baswedan begitu kan ya, berarti yang di situ yang milih ya itu aja begitu kan ya. Yang punya Kompas siapa dulu bos? Ini banyak sekali. Sepertinya mereka sangat benci kepada Anies Baswedan ini. 6 lembaga rilis hasil survei Pilkada DKI, Ahok unggul. Wah, Ahok unggul begitu ya. Tetapi kalah begitu. Lalu kemudian sakit hati begitu. Mau tanya Kompas itu kependekan dari Komando Pastur ya, benar atau Kohaksi? Ya tidak juga begitu kan. Ya ini salah begitu. Harus ya, menurut saya ini bukan cuman mendowngrade ya, tetapi ada maksud ketika saat nanti pemilu data ini masih diselesaikan dengan sistem itu pemilu. Kalau memang ini benar terjadi bahwa apa yang dilakukan oleh Kompas ya, mendowngrade Anies Baswedan ya, terkait dengan elektabilitas dan popularitas, wah kacau begitu ya. Ini jelas aja nggak suka sama Anies ya, ketawain aja, ayo blokir sama teman-teman. Ini banyak sekali begitu kan ya. Meski ya Stas TV-nya punya jargon netral independen, belum tentu survei Litbangnya punya komitmen yang sama. Hanya kejujuran yang bisa menjawab kebenaran. Betul sekali begitu ya. Tetapi ayo saya bacakan ini pro dan kontra ya. Ada kutub dekat Kompas, ngaco deh biasa ini. Kompas tahu pupuk yang dari sampah itu bukan ya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Boleh mengkritik tapi jangan ada rasa kebencian begitu kan ya. Abal-abal bin odong-odong, ini banyak sekali yang mengkritik. Bahkan ini elektabilitas Ganjar melejit di survei ya. Hasto PDP, survei itu banyak motif, tergantung siapa sponsornya. Ini dari Partai PDP sendiri yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Artinya selama ini menurut saya pribadi yang paling apalagi respondennya ya tidak jauh begitu kan. Apalagi 1.200, 1.000 begitu. Ya paling kecil itu ya 500 begitu kan. Baru kita margin of error dan sebagainya, melakukan wawancara dengan face to face dan sebagainya itu baru begitu kan. 11-12 dengan Karta, betul sekali. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, demi mendowngrade Anies Baswedan, Litbang Kompas berubah menjadi lembaga survei abal-abal. Benarkah seperti itu ya? Ini dikutip dari pengamat sosial dan politik ya. Ini tak ubahnya lembaga survei pesanan yang melambungkan calon atau partai jagoannya. Litbang Kompas merilis hasil survei ya selama rentang waktu 25 Januari sampai 4 Februari 2003 sebagai berikut ini. Tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi di sini hampir ya 69,% ya. Angka itu meningkat 7,2%. Bagaimana dengan realitasnya? Korupsi, KKN, nepotisme, narkoba dan sebagainya, bahkan
Kenapa kok tidak disurvei di situ begitu kan? Kenapa tidak dibandingkan begitu kan? Itu satu. Yang kedua, elektabilitas capres dan cawapres versi Kompas ya. Menurut survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar perlu menempati urutan teratas, disusui oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ya, tergantung sponsornya siapa, kata Pak Gasto begitu kan ya. Urutan selanjutnya versi Kompas ini mulai dari Ganjar 25,3% ya, Anies Baswedan 13,%. Nanti tahu-taunya Anies yang menang. Di mana letak loginya? Kemudian partai PDIP menjadi juara begitu kan ya, 19,5%. Gerindra, ada Demokrat, Nasdem, Golkar, Perindo sebaiknya itu turun begitu di situ begitu. Nih, sebuah lembaga survei baru disebut kredibel apabila memenuhi 6 syarat. Yang pertama independen, dia tidak memihak kepada siapapun. Itu bagus ya. Ya, lihat saja begitu survei-survei yang lain apakah dia dibayar atau tidak. Tetapi kalau tidak dibayar ya ngapain kita harus mau survei itu, kan begitu logikanya begitu kan ya. Yang namanya konsultan survei begitu. Metodologinya ilmiah dan standar baku. Metodologinya bukan dibuat sendiri tapi mengikuti metodologi ilmiah yang sudah baku ya. Sebaran responden ya dari kota ke kota berapa begitu. Kalau 32 provinsi lalu kemudian dibagi berapa ya, setidaknya satu provinsi itu 1.000 orang baru kita fair begitu kan ya. Jumlah responden seharusnya tidak kurang dari 0,1%. Saya rasa 0,1% masih kurang ya. Seharusnya 5 begitu. Jika penduduknya 200 juta maka responden 200.000. Wah, kurang 200.000. Belum bisa dipercaya begitu kan ya. Seharusnya 500.000 boleh ya, lebih dari 5% begitu kan ya. Transparansan baik dalam hal sebaran responden, metode maupun media yang digunakan. Ya, banyak metode-metode yang digunakan oleh lembaga survei yang ditanya apa? Yang ditanya langsung begitu, tidak secara detail itu ya, tidak mungkin ya orang-orang itu diwawancarai memakan waktu 5 menit, tidak mungkin. Pas ditelepon, halo siapa, atas nama siapa, dukung siapa, pasti begitu kan. Lalu kemudian disimpulkan bahwa itu adalah siapa yang banyak didukung, bahwa itulah yang masuk survei begitu. Kalau masih ditanya apa popularitasnya, mau mendukung siapa, terus kemudian kenapa kok mau mendukung itu begitu, di mana arahnya untuk mendukung ini si A, si B dan si C. Ya, 10 menit tidak akan selesai itu begitu kan ya. Ini transparan ya baik dalam sebaran responden. Ini hasil survei harus logis dan mendekati fakta dan realita. Semua penggunaan indikator di atas harus memenuhi kriteria ke-6 yaitu untuk mendahului fakta. Semua hasil yang telah dirilis atas sangat jauh dari kategori logis apabila sesuai dengan fakta data. Apabila jumlah respondennya cuma 1.200 dan tingkat respondennya dipertanyakan, apa pesan yang harus disampaikan Litbang Kompas kalau bukan politis? Betul ya. Diduga survei ini disengaja oleh mendongkret Anies Baswedan yang elektabilitasnya tidak terkejar oleh Ganjar dan Prabowo, tapi di survei Litbang Kompas Anies urutan ketiga. Bahkan masuk akalkah ya? Bandingkan dilihat dari lapangan bagaimana perbedaan sambutan rakyat terhadap Anies dan Ganjar. Dilihat dari 6 poin di atas, Litbang Kompas tidak memenuhi syarat sebagai lembaga survei yang kredibel, terutama untuk poin 1, 3, 4 dan 6. Ya, tidak jauh begitu kan? Apalagi si Karta jauh begitu dari kata ini begitu. Jangan-jangan ya, diambil uang sponsornya lalu kemudian ditulis bahwa itulah yang menang begitu kan ya. Jadi Litbang Kompas tak ubah lembaga survei abal-abal lainnya, hanya mengikuti siapa yang memesannya. Jadi lupakan saja hasil survei Litbang Kompas ini cuma mengganggu kelurusan dalam berpikir. Betul sekali begitu kan. Ini catatan demokrasi kita. Sebenarnya survei-survei ini dibongkar oleh mereka begitu kan ya. Tetapi dengan ada beritanya seperti ini kita harus tahu siapa publik begitu kan ya. Karena sekarang publik sudah cerdas, tidak bisa dibohongi dengan apapun. Kira-kira seperti itu begitu. Dengan hasil survei ini hasil survei ini resah, tapi saya menghormati itu begitu kan, sebagai dampak bagaimana cara kita berpolitik yang baik begitu ya. Kita berpolitik yang baik bukan cara dengan abal-abal dengan survei-survei seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.